Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan laporan khusus HUT peringatan Hari Jadi TNI ke-80 bersama saya Glenis Oktania. Kami hadirkan situasi terkini dari kawasan Monas, Jakarta terkait peringatan HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia. Hari ini dijadwalkan Presiden Prabowo akan memimpin langsung upacara dan juga parade militer. Sebelumnya, TNI mengundang masyarakat hadir untuk menyaksikan perayaan HUT ke-80 TNI di kawasan Monas pada hari Minggu hari ini, di mana masyarakat bisa lebih dekat dengan TNI dan juga menyediakan sejumlah hiburan seperti makan gratis, pembagian sembako, dan juga berbagai door prize menarik. Pagi hari ini kami juga akan tampilkan atau hadirkan kepada Anda bagaimana pantauan situasi terkini melalui laporan langsung baik dari dalam Monas ataupun dari sekitaran Monas terkait dengan lalu lintas pada pagi hari ini. Pada 5 Oktober 2025 hari ini, Tentara Nasional Indonesia genap berusia 80 tahun. Puncak peringatan HUT ke-80 TNI dipusatkan di kawasan Monas, Jakarta. Dari pagi hari hingga siang nanti kami juga akan hadirkan kepada Anda bagaimana cerita ataupun keseruan dari peringatan HUT ke-80. Sejumlah persiapan telah dilakukan mulai dari gladi bersih, doa bersama, dan juga keseruan lainnya untuk memperingati Hari Jadi Tentara Nasional yang ke-80 tahun. Dengan jarak 2 mil laut dari garis pantai yang masih dikuasai musuh. Teluk Jakarta menjadi saksi kesiapan kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut yang mengikuti parade dalam rangka Presidential Inspection. Presiden Prabowo Subianto mengecek kapal perang sebagai bentuk kesiapan kapal TNI Angkatan Laut, baik dari segi alutsista dan kesiapan personel. Presiden pun ikut berlayar menggunakan KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat 992 yang berlayar di Teluk Jakarta selama kurang lebih 2,5 jam. Total ada 51 kapal yang berlayar mengikuti inspeksi Presiden ini. Tidak hanya unsur kapal perang, tapi juga disertakan unsur kapal angkatan darat, bakamla, dan nelayan. Selain itu juga ditampilkan kekuatan penerbangan angkatan laut mulai dari pesawat, helikopter, sampai drone nirawak yang menjadi bagian penting unsur kekuatan sistem senjata armada terpadu. Pengecekan ini masuk dalam rangkaian HUT TNI ke-80 yang nanti akan dipusatkan di 5 Oktober 2025. Sementara itu persiapan HUT ke-80 TNI juga digelar TNI Angkatan Udara. Dalam aksi demo udara, TNI Angkatan Udara akan menampilkan berbagai jenis pesawatnya, mulai dari pesawat tempur, pesawat angkut, helikopter, dan penampilan Jupiter Aerobic Team. Tim Jupiter akan menampilkan sejumlah manuver seperti membentuk hati dengan asap berwarna sebagai penanda dan gerakan-gerakan fantastis lainnya. Sebelumnya, beberapa pesawat TNI Angkatan Udara sudah berlatih manuver di atas Monas yang menjadi lokasi puncak peringatan HUT ke-80 TNI. Tim Liputan, Kompas TV.
Informasi terkini dari kawasan Monas kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dan juru kamera Febri James. Selamat pagi Jona, rangkaian HUT ke-80 TNI tahun ini apa saja yang menarik bisa Anda jelaskan? Ya Glenis, terkait dengan gelaran HUT TNI ini nanti akan dimulai pada pukul 8.19. Jadi pukul 7 pagi ini adalah pembukaan pertama yang nanti akan diiringi untuk lagu-laguan. Jadi untuk gelaran agenda ini adalah gelaran yang cukup spesial dikarenakan dari panitia sendiri mengatakan bahwa tahun ini akan lebih meriah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, selain dari adanya mungkin gelaran upacara, nanti pukul 11 juga akan ada defile, di mana defile akan menampilkan ragam alutsista baik dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Dan nanti di akhir acara di sekitar pukul 13 atau pukul 1 siang nanti ada perform dari sejumlah artis, mulai dari NDXAK, ada Dewa Persik, dan juga sejumlah perform lainnya. Kalau kita lihat memang masyarakat sendiri sudah datang dari pukul 5 pagi dikarenakan mereka ingin melihat bagaimana kemeriahan dari HUT TNI dan juga nanti akan dilanjut lagi menonton perform dari para artis. Kalau kita lihat saat ini posisi saya persis berada di samping panggung, khususnya di sisi samping di Monas. Banyak sekali masyarakat yang sudah datang dan mereka tidak sabar untuk bisa melihat bagaimana rangkaian dari HUT TNI yang nanti akan langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Terkait dengan tamu atau undangan, kita sudah melihat mulai dari para pimpinan TNI, mulai dari perwira tinggi dan juga para jajaran pasukan, mereka sendiri sudah datang dan melakukan persiapan. Kami melihat kemeriahan sudah cukup tinggi dan saja ini semakin ramai, apalagi sekarang sudah masuk pukul 6.30, bisa bayangkan nanti pada pukul 7, pukul 8 sudah semakin banyak masyarakat yang datang untuk bisa melihat bagaimana kemeriahan khususnya di HUT TNI ke-80 ini. Lenis. Ya, Jona, apakah ini juga hanya terpusat di Monas atau ada titik lain di Jakarta atau daerah lain untuk juga merayakan HUT ke-80 TNI ini? Ya Glenis, memang dipusatkan di Monas dikarenakan memang ini adalah acara puncak. Jadi untuk rangkaiannya sendiri di Jakarta memang dipusatkan di Monas, tapi untuk di daerah-daerah itu dipusatkan ada yang di Kodam ataupun di daerah di tempat lain. Jadi untuk rangkaiannya sendiri ini dimulai dari ketika ada pameran alutsista yang dilaksanakan di akhir September, dan di tanggal 2 Oktober ada parade di laut yang langsung dipimpin atau Presidential Inspection yang dilaksanakan di Teluk Jakarta, dan puncaknya hari ini di hari Minggu 5 Oktober dilaksanakan perayaan HUT TNI, di mana perayaan ini terbuka untuk masyarakat dan nanti akan ditampilkan defile. Jadi masyarakat yang mungkin ingin melihat langsung bagaimana alutsista atau defile yang berada di Jakarta bisa datang langsung ke Monas untuk melihat bagaimana kemeriahan dan juga perform dari alutsista yang nanti akan ditampilkan pada pukul 11 siang nanti. Ya, Jona, ulang tahun TNI ke-80, 8 dekade ini bukan usia yang sedikit ya, ini sudah lama begitu kiprahnya. Bagaimana dengan target dan juga visi atau tema yang diambil pada peringatan tahun ini, Jona? Ya Glenis, kalau kita berkaca pada dinamika regional ya atau ancaman kawasan, terus saja ada beberapa hal yang menjadi catatan khusus TNI. Misalkan contoh, masih menghadapi dari KKB yang ada di Papua, dan juga mungkin melihat dinamika regional ancaman. Kita lihat misalkan konflik ada di Rusia Ukraina, ataupun dari konflik Thailand Kamboja, ditambah lagi mungkin konflik antara Israel Palestina. Ini harusnya menjadi catatan buat TNI untuk bisa menjawab beberapa tantangan asimetris. Dan ini diwujudkan dari adanya modernisasi alutsista terkait dengan penggantian alat yang sudah tua atau alat yang sudah lama digantikannya ke baru, ataupun penambahan alat-alat yang modern yang mungkin belum ada sebelumnya. Jadi ini cukup penting untuk bisa menjawab adanya tantangan zaman ataupun tantangan ancaman. Jadi masyarakat yang ingin melihat bagaimana alutsista baru atau mungkin alutsista yang sudah dimodernisasi, khususnya untuk matra darat ataupun nanti matra udara yang nanti bisa dilihat nanti ketika melintas di angkasa, khususnya ketika defile, bisa langsung datang ke Monas untuk bisa melihat bagaimana TNI menjawab tantangan atau ancaman dengan menghadirkan alutsista terbaik, khususnya di gelaran HUT TNI yang dipusatkan di Monas ini. Ya, Jona, Anda nampaknya sudah berada di kawasan Monas, sejumlah persiapan, boleh Anda ceritakan juga terkait dengan rangkaian nanti, terkait dengan upacara militer, parade militer, ataupun juga hiburan lainnya, Jona?
Ya Glenis, untuk persiapan hari ini sendiri di HUT sebenarnya sudah dilakukan geladi beberapa kali, mulai dari geladi kotor, geladi bersih, dan juga ada beberapa treatment langsung yang langsung diarahkan oleh Panglima. Jadi untuk geladi ini sendiri pun sebenarnya sudah dilakukan, geladi terakhir sudah dilaksanakan di hari Jumat, banyak sekali persiapan, dan juga kalau kita melihat dari rangkaian yang ada, ini adalah momen yang cukup penting. Kalau kita melihat ini rangkaiannya mulai dari tanggal 2 ketika ada Presidential Inspection yang dilaksanakan di Teluk Jakarta, di mana ini memamerkan bagaimana kemampuan atau kekuatan dari TNI Angkatan Laut dikarenakan memang berpusat di laut, sedangkan di HUT TNI 5 Oktober ini memang matra darat dan matra udara ketika nanti ada flying pass. Nah, terkait dengan adanya bagaimana persiapan, latihan sendiri sudah dilaksanakan jauh-jauh hari, kurang lebih persiapan sudah dilaksanakan selama 1 bulan, jadi memang terus dimatangkan baik mungkin dari konsep atau perencanaan dan hal lain. Dan kalau kita lihat mulai dari penyusunan sampai juga terkait persiapan ini sudah dilaksanakan serapi mungkin dan sedetil mungkin untuk menghindari adanya miss atau menghindari adanya hal tak diinginkan. Yang pasti terkait dengan adanya perayaan hari ini sudah dipersiapkan secermat mungkin oleh panitia. Tentu saja ada beberapa hal yang menjadi pembeda dibanding tahun sebelumnya, apalagi kalau kita lihat di tahun ini di defile banyak sekali yang menyertakan seperti masyarakat, di mana nanti akan ada kelompok berkuda, terus ada juga nanti melibatkan kelompok masyarakat lain yang dimana ini menunjukkan bagaimana keterikatan antara TNI dengan masyarakat. Tentu saja ada hal yang berbeda dibandingkan tahun lalu, khususnya di HUT tahun ini, dan ini menunjukkan bagaimana kapabilitas atau kemampuan TNI untuk bisa dekat dengan masyarakat. Dan ini diterjemahkan di HUT TNI di Monas ini dengan masyarakat bisa menonton dan di akhir acara bisa dilihat bagaimana perform dari artis-artis ini sebagai sarana untuk meningkatkan khususnya kedekatan TNI dengan masyarakat. Ya, baik, terima Glenis. kasih Jona. Ini menarik sekali hari ini, hari jadi ke-80 TNI, dipamerkan juga sejumlah alutsista, masyarakat diundang untuk bisa turut merayakan, dan kita akan nantikan bagaimana nanti peringatan dan pidato Presiden Prabowo Subianto pada pagi hari nanti. Terima kasih Jona, nanti kami akan mengupdate kembali situasi terkini dari kawasan Monas bersama Anda, Jona Hamunangan dan juru kamera Febri James. Saudara, di hari spesial HUT ke-80 TNI, jurnalis Kompas TV Ibnu Sakdan yang dikenal dengan nama Benu Bulu punya pengalaman unik mencicipi ransum TNI yang biasa disantap saat prajurit berada di medan perang. Seperti apa ransum TNI alias makanan prasaji yang dirancang untuk prajurit di medan perang dan mengandung nutrisi lengkap? Berikut cuplikannya untuk Anda. Pelatih memberikan materi disiplin tempur atau disingkat dispur. Materi ini dikaitkan dengan memasak di saat latihan tempur. Salah satunya memasak T2RP. Ternyata ransum TNI banyak macamnya, food lover. Ada TB1 berupa biskuit, ada T2 yang berupa makanan siap saji dalam kaleng. Kemudian Imukal, sejenis minuman sereal, dan FD3 yang berupa susu bubuk. Memasak di saat latihan tempur menggunakan kompor lapangan dan parafin. Lengkap dengan misting atau wadah makan outdoor. Masuk ke praktek nih, food lover. Buat lubang di tanah seukuran kompor lapangan dengan kedalaman sekitar 5-10 cm agar api saat masak tidak tertiup angin. Siap. Wah, menu diminta buat praktek di depan nih, food lover. Parafin dinyalakan terlebih dahulu menggunakan korek api, kemudian taruh di dalam kompor lapangan. Selanjutnya, taruh misting berisi air di atas kompor. Ini kan darurat, dan kalau malam kita masakkan, apakah parafin itu bisa jadi kan mengundang musuh mungkin? Ya, bagus. Untuk supaya lebih aman atau lebih safety, yang sebenarnya adalah kita membuat samaran atau membuat segitiga seperti tripod dari apapun yang membentuk segitiga dan ditumpuk dengan seperti pohon-pohonan agar tidak mengundang asap Dan cahaya kan ya? Betul. T2RP selanjutnya dimasak selama kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit dan air sudah mendidih, T2RP sudah bisa disajikan. Gimana rasanya ya? Dan izin nyobain Dan ya? Ya, rasakan. Siap. Apa rasanya? Ini bumbunya enak banget ya. Nasinya tuh lembut banget, enak. Dagingnya apalagi?
Ini juara. Jadi jangan berpikir jadi tentara itu makannya nggak enak. Ini TB-nya aja enak banget. Ini TB dan kan, Chef? T2RP. T2RP, ada TB, tadi TB ada kue-kuenya. Wah, juara banget. Ini lazis. Lihat sekali lagi, Jin. Boleh, habiskan kalau perlu. Kalau habiskan jangan, Dan. Habis makan siang tadi. Terus makanan tentara itu enak-enak ya, minumannya enak, minuman sasetnya enak banget. Terus kalau yang kalau dulu tahunya modelnya TB itu ya, model kotak apa nasi dan roti itu karbonya tinggi banget, itu keren banget. Kita makan satu aja atau dua aja itu sampai malam kita masih kuat. Kalau di menu udah nyobain karena memang saya udah nyobain karena memang protein dan karbonya sepertinya komplit banget sehingga bisa daya tahan tubuh bisa lama banget ya, lapar lagi itu bisa lama banget, keren. Saudara, di peringatan HUT ke-80 TNI kali ini, kami juga menghadirkan bagaimana pengalaman menarik jurnalis Kompas TV yang ikut hadir di